Halo, selamat datang di Bahasin Buku, tempat kita ngobrolin ide-ide seru dari buku-buku keren. Hari ini kita punya misi khusus buat Anda nih. Gimana caranya biar ingatan kita tuh setajam ya, katanya sih sekuat gajah. Pernah nggak sih berharap gitu? Kita bakal cari tahu bareng-bareng, bisa nggak ya kita melatih otak sampai sehebat itu? Iya, kita bakal menyelami barang isi buku Memorizing Like an Elephant. Penulisnya Yudi Lismana loh, seorang Grandmaster of Memory dari Indonesia. Isinya tuh panduan praktis banget biar otak kita nggak gampang lupa lagi. Betul banget. Jadi misi kita simpel aja. Kita saring metode-metode paling oke, tips-tips kunci dari buku ini yang bisa langsung Anda coba. Tujuannya biar kita semua bisa ngingat lebih baik lah. Mulai dari hal sepele sampai yang, penting banget. Kita lihat nih, mengingat kayak gajah itu cuma kiasan atau emang ada tekniknya gitu. Simbol gajah ini emang pas ya. Hewan ini kan terkenal ingatannya kuat. Sampai jadi ikon World Memory Championship juga. Katanya sih bagian otak gajah buat memori jangka panjang itu lebih oke. Tapi intinya, buku ini mau bilang ingatan kita juga bisa kok dilatih jadi sehebat itu. Oke deh, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Kenapa sih kita perlu repot-repot ngelatih ingatan? Anda pasti pernah kan, aduh lupa naruh kunci di mana ya? Atau pas mau kenalan, siapa tadi namanya? Blank gitu. Belum lagi lupa password, atau tadi parkir di mana ya, keliling-keliling. Buku ini bilang, tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah umum banget. Penulisnya aja cerita kok pengalaman dia sendiri. Ada yang lupa kunci kamar sampai tidur di luar, ada juga yang keliling mall sejam cuma nyari mobil. Lucu tapi bikin kesel kan? Ini nunjukin kalau lupa itu sering banget ganggu kita sehari-hari. Haha, iya banget. Sering kejadian tuh. Terus buku ini nawarin solusi apa? Ini soal bakat atau gimana sih? Nah, justru itu poin pentingnya. Ingatan itu bukan cuma soal bakat loh. Buku ini nekenin banget otak kita tuh kayak otot. Perlu dilatih. Kalau dilatih pakai cara yang benar, makin kuat dia. Jadi mengingat itu sebuah keterampilan. Bisa dikembangin. Penulisnya sendiri kan bukti nyata. Dia melatih otaknya dari nol sampai jadi Grandmaster of Memory. Oh, jadi bukan cuma buat yang pinter dari lahir atau yang masih muda aja nih. Sama sekali bukan. Malah ada cerita inspiratif tuh. M. Afzal Khan, pengacara dari Inggris, umurnya udah 56 tahun, baru mulai ikut kompetisi memori dunia. Itu bukti kalau usia tuh bukan halangan utama. Yang penting apa? Latihan yang konsisten. Otak kita kan isinya ratusan ribu sel saraf neuron ya. Nah, koneksinya itu bisa berkembang pesat kalau terus dirangsang. Dipakai mikir, dipakai belajar teknik ini. Jadi, jangan biarin otak Anda tidur gitu aja. Wah, keren. Jadi otak perlu olahraga juga ya. Nah, gimana cara olahraganya? Buku ini ngasih beberapa prinsip dasar nih sebelum ke tekniknya. Kayaknya ada beberapa poin kunci yang penting banget ya. Apa aja tuh? Iya, ada beberapa prinsip dasar. Pertama, kondisi mental kita harus tenang dan rileks. Ternyata kalau kita cemas atau gugup, itu bisa ngeblok memori kita. Penulisnya cerita, pas gugup di TV, setengah kartu remi yang udah dihafal bisa buyar gitu aja. Jadi usahain tenang dulu pas mau ngingat sesuatu. Masuk akal sih. Kalau panik kan suka ngeblank ya. Oke, terus prinsip kedua? Kedua, nah ini dia kuncinya. Gunakan imajinasi yang hidup dan multi-indrawi. Jadi pas mau ngingat sesuatu, jangan cuma ngebayangin gambarnya datar aja. Libatin semua indera kalau bisa. Bayangin bentuknya, warnanya, ada suaranya nggak, baunya gimana, bahkan mungkin rasanya atau teksturnya. Bikin gambaran di kepala itu sekaya mungkin. Oh gitu. Jadi nggak cukup lihat doang di pikiran ya? Betul. Makin banyak kaitan sensorik yang Anda bikin, makin kuat memorinya nempel. Ini juga nyambung ke prinsip buat berpikir out of the box sama melebih-lebihkan. Imajinasi Anda tuh nggak harus logis, justru semakin aneh, semakin lucu, nggak masuk akal atau ukurannya dilebay-lebayin, itu malah makin gampang diingat. Contohnya gimana tuh? Misal mau ingat gelas sama meja. Nah, jangan cuma bayangin gelas biasa di atas meja biasa. Coba deh bayangin gelas raksasa lagi nari salsa di atas meja sampai mejanya retak. Atau meja yang dibikin dari ribuan gelas kecil-kecil. Keanehan ini bikin dia nonjol dari info biasa, jadi pas mau diingat lagi, lebih gampang ketarik. Ini manfaatin cara kerja otak kita yang suka sama hal unik. Wah, seru juga ya. Bebas berkreasi. Ada lagi prinsip penting lainnya? Ada. Ketiga, libatkan emosi dan aksi. Coba deh Anda ingat-ingat.
Momen apa sih yang paling nempel di kepala? Biasanya yang ada emosi kuatnya kan, seneng banget, sedih banget, takut, kaget. Emosi itu kayak lem memori gitu. Jadi, pas bikin imajinasi, coba kaitin sama perasaan tertentu kalau bisa. Terus, bikin imajinasinya aktif. Jangan diem aja. Kalau katanya membaca, ya bayangin aksi orang lagi baca. Ekspresinya gimana? Jangan cuma tulisan membaca. Oke, oke. Jadi intinya tenang, terus bayangin yang hidup banget, aneh pakai semua indera. Lebay, terus kaitin sama emosi dan aksi. Ini dasar kenapa teknik-teknik mengingat itu bisa bekerja ya. Tepat sekali. Semua teknik yang nanti kita bahas, pada dasarnya ya cara sistematis buat nerapin prinsip-prinsip ini. Sip. Oke, sekarang kita masuk ke tekniknya nih. Yang pertama, yang paling dasar di buku ini, namanya metode rantaian. Kayak namanya ya, ini nyambungin satu info ke info berikutnya. Kayak rantai gitu. Ya, benar. Caranya itu bikin cerita pendek yang unik, lucu, yang ngehubungin barang-barang atau kata-kata yang mau diingat secara berurutan. Misal nih, Anda perlu ingat 3 kata. Kuda, kasur, sisir. Gimana tuh ceritanya? Di buku contohnya gini. Bayangin ada seekor kuda lagi lompat-lompat seneng di atas kasur yang empuk banget. Terus, tiba-tiba dari dalam kasur itu keluar sisir raksasa yang gelitikin si kuda. Makin aneh, makin visual ceritanya, makin lengket deh diingatan. Haha, oke, kebayang. Jadi ini bisa dipakai buat nginget daftar belanja atau barang bawaan pas liburan gitu ya? Betul banget. Contoh daftar belanja. Sabun cair, tisu, pulpen. Ceritanya bisa aja. Anda mandi pakai sabun cair sampai licin banget, terus ngeringin badan pakai lembaran tisu segede gaban, di tisu itu ada tanda tangan pakai pulpen emas. Terus sambungin lagi ke barang berikutnya. Metode ini oke lah buat daftar yang nggak terlalu panjang, mungkin 15-30 item gitu, dan cepat dipelajarinya. Tapi pasti ada kurangnya juga dong. Ada sih, karena modelnya rantai. Kalau satu mata rantai lupa, ya, lanjutannya bisa ikut hilang. Terus agak susah kalau barang yang berurutan itu, gambarnya mirip-mirip. Dan, ya, perlu latihan biar cepat bikin cerita anehnya itu. Nah, sambil Anda mikirin mau bikin cerita rantai apa nih buat nginget sesuatu, jangan lupa ya buat klik like kalau bahasan ini ngebantu Anda. Terus, komen di bawah buku apa lagi yang seru buat kita bahasin bareng selanjutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman Anda yang mungkin butuh tips ini, dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan obrolan buku seru lainnya. Oke, tadi kan metode rantaian ya buat pemanasan. Sekarang kita naik level nih, ke teknik yang dianggap powerful banget. Namanya metode lokasi, atau sering disebut juga Loci Method atau Memory Palace, Istana Ingatan. Wah, keren banget namanya, Istana Ingatan. Katanya ini teknik udah lama banget ya. Betul, udah ribuan tahun umurnya. Konon sih dari zaman Yunani kuno, ada cerita tuh soal penyair namanya Simonides dari Cheos. Dia selamat dari reruntuhan gedung pesta. Nah, dia bisa ngenalin korban-korban yang meninggal cuma dari nginget posisi duduk mereka pas makan malam. Itu cikal bakalnya. Wow, terus cara kerjanya gimana tuh metode lokasi ini? Gini, metode ini tuh manfaatin kemampuan alami otak kita yang jago banget nginget lokasi atau ruang. Anda pasti ingat kan tata letak rumah Anda? Atau rute jalan ke kantor yang biasa dilewatin? Nah, metode lokasi ini pakai tempat atau rute yang familiar itu sebagai rak atau lemari buat nyimpen informasi. Gimana cara bikinnya, Istana Ingatan ini? Pertama, pilih dulu lokasi atau rute yang Anda hafal banget di luar kepala. Bisa rumah, perjalanan ke kantor, atau bahkan bagian tubuh kita sendiri. Kedua, tentuin titik-titik lokasi, namanya loci, yang berurutan di rute itu. Misalnya searah jarum jam gitu. Ketiga, nah ini intinya, taruh informasi yang mau diingat di tiap titik lokasi tadi. Pakai imajinasi yang kuat, aneh, aktif, libatin emosi, kayak prinsip dasar tadi. Oke. Bisa kasih contoh cepat nggak, biar kebayang? Bisa dong. Misal mau nginget 3 barang belanja tadi. Sabun cair, tisu, pulpen. Pakai lokasi di wajah kita ya. Lokasi 1, rambut. Bayangin Anda keramas pakai sabun cair sampai rambutnya licin berkilau. Lokasi 2, dahi. Bayangin ada lembaran tisu nempel di dahi gara-gara keringetan. Lokasi 3, mata. Bayangin Anda nyoba nulis di kelopak mata pakai pulpen. Aneh kan? Mungkin agak sakit dikit. Nah, itu bagus buat memori. Terus lanjutin aja buat barang lain di lokasi berikutnya.
hidung, mulut, telinga, dan seterusnya. Hahaha, oke. Jadi kita kayak nitipin info di tempat yang udah kita kenal banget ya. Wah, ini kapasitasnya bisa gede banget dong. Tepat. Keunggulannya emang di kapasitas. Bisa banyak banget, tergantung berapa banyak lokasi yang Anda siapin. Bisa ratusan item. Terus, enaknya lagi, Anda bisa ngambil infonya secara acak. Misalnya, yang di lokasi kelima tadi apa ya? Nggak harus ngurut dari awal. Kalau ada yang kelewat juga, biasanya ketahuan karena ada slot lokasi yang kosong. Wah, kayaknya sempurna banget ya. Tapi pasti ada tantangannya juga kan? Ya, pasti ada. Pertama, butuh waktu sama usaha di awal buat nyiapin istana ingatannya. Milih lokasi, nentuin titik-titiknya biar jelas dan urut. Kedua, kecepatan ngingetnya ya tergantung seberapa hafal Anda sama lokasinya. Ketiga, hati-hati kalau pakai lokasi yang sama buat info beda dalam waktu deketan. Bisa nyampur nanti. Bukunya sih nyaranin jeda minimal sehari lah. Dan penting juga, milih lokasi yang bedanya jelas satu sama lain. Jangan mirip-mirip. Oke, sip. Jelas banget. Nah, ini kan tadi kita ngomongin nginget kata atau benda ya. Gimana kalau buat hal yang lebih abstrak? Kayak angka atau istilah-istilah sulit gitu. Penulis buku ini kan katanya bisa nginget ribuan digit angka acak loh. Gimana tuh caranya? Kuncinya sebenarnya sama aja. Ubah yang abstrak jadi konkret dan imajinatif. Buat angka, buku ini pakai teknik tukaran angka. Mirip sistem Ayer lah. Intinya, tiap angka 0-9 diubah jadi bunyi huruf konsonan tertentu. Misal, 0 jadi S, 1 jadi T atau D, 2 jadi N, 3 jadi M, gitu seterusnya. Terus, 2 digit angka 00-99 diubah jadi kata benda atau orang yang pakai konsonan itu. Contohnya? Contohnya, oke, misal angka 27. Angka 2 kan jadi N, 7 jadi K. Kita bisa bikin kata Nike sepatu. Atau angka 19. Angka 1 jadi T, 9 jadi G. Bisa jadi kata tugu. Nah, kalau udah jadi deretan kata, Nike, tugu, dan lain-lain, tinggal pakai metode rantaian atau metode lokasi buat ngingat urutan kata-kata itu. Bikin cerita aja. Sepatu Nike nendang tugu sampai miring. Gitu. Aha, ngerti. Jadi angka pun bisa divisualisasiin ya. Terus ini berlaku juga buat kata asing atau istilah yang ribet gitu. Betul, itu namanya metode substitusi. Caranya, cari kata dalam bahasa kita yang bunyinya mirip sama kata atau istilah asing itu. Itu kata substitusinya. Terus, kaitin kata substitusi tadi sama arti sebenarnya pakai imajinasi yang aneh atau lucu. Bisa kasih contoh cepet lagi? Bisa. Misal kata Inggris, beseech, artinya kan memohon. Bunyinya mirip bisik. Nah, bayangin aja, orang lagi bisik-bisik pas lagi memohon sesuatu. Atau nama kerajaan, Singasari. Substitusinya, Singalari. Bayangin, ada singa lagi lari kenceng di depan Candi Singasari. Atau istilah abstrak, kayak ekonomi. Bayangin aja tumpukan uang atau gedung bank gede. Wah, kreatif ya. Jadi kalau mau ingat data kompleks kayak tahun sejarah gitu, tinggal digabung aja ya metodenya? Tepat sekali. Gabungin aja. Substitusi nama peristiwanya, terus kata hasil konversi angka tahunnya, terus rangkai deh pakai metode rantaian atau lokasi. Di buku ada contoh. Kerajaan Kutai berdiri tahun 400. Kutai, ya bayangin orang Dayak gitu. Angka 4 sama dengan sapi. 00 sama dengan susu. Ceritanya jadi, orang Kutai, Dayak, lagi nangkap sapi liar, terus meresusunya. Luar biasa. Jadi jelas banget ya benang merah dari semua teknik ini tuh ya kekuatan imajinasi. Harus spesifik, jelas, kalau perlu aneh, libatin banyak indera. Bukan cuma bayangin TV, tapi TV-nya merek apa, lagi nayangin apa, ada suaranya nggak? Dan satu lagi, yang penting banget, yang diulang-ulang terus di buku ini. Latihan yang konsisten. Nggak ada jalan pintas. Otak kita itu perlu dilatih rutin, kayak otot badan aja. Penulisnya nyaranin cukup 10-15 menit aja tiap hari. Buat ngelatih asosiasi, nyambungin ide, imajinasi, bikin visual kreatif, sama lokasi, pakai tempat. Buku ini juga banyak latihan soalnya ya di dalamnya. Jadi emang kuncinya doing, bukan cuma knowing doang. Bener banget. Makin sering dilatih, itu sambungan antar neuron makin kuat. Kemampuan ngingat Anda pasti bakal naik drastis. Oke deh, jadi kesimpulan dari obrolan kita kali ini apa ya?
Ingatan super kayak gajah itu ternyata bukan mitos atau bakat doang. Otak kita tuh punya potensi keren banget, cuma seringnya belum kita asah aja. Pakai teknik yang pas kayak metode rantaian, metode lokasi, sama substitusi, plus prinsip dasar imajinasi dan latihan, kita bisa banget ningkatin daya ingat kita. Intinya sih, jangan biarin otak Anda tertidur. Ayo, mulai dilatih. Nah, ini pesan buat Anda semua yang lagi dengerin. Jangan cuma nyimak, tapi langsung dicoba ya. Pilih aja satu teknik yang paling bikin Anda penasaran hari ini. Mungkin metode rantaian buat daftar belanja besok. Atau mulai petain satu ruangan di rumah Anda buat jadi istana ingatan pertama. Coba deh pakai buat nginget sesuatu yang biasanya Anda gampang lupa. Sebagai penutup nih, coba pikirin deh. Penulis buku ini aja pakai teknik mirip gini buat ngapalin urutan gambar abstrak loh di kompetisi memori dunia. Coba renungkan sejenak. Informasi apa sih dalam hidup Anda? Mungkin materi kuliah yang rumit, data kerjaan yang seabrek, kosakata bahasa baru, atau bahkan urutan kerjaan harian yang selama ini rasanya kok mustahil banget diingat? Gimana kalau ternyata info itu sebenarnya bisa Anda kuasai, bisa dibikin nggak terlupakan cuma dengan mulai nerapin salah satu metode kreatif ini? Apa langkah kecil pertama yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai bangun istana ingatan Anda sendiri dan ngelatih otot memori Anda?